Halo Tribuners, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu bisa mengubah dunia. Itu tadi adalah kata-kata dari Nelson Mandela. Bersama saya Joy, kamu sedang menyaksikan program Cakap-Cakap edisi pendidikan. Tribuners, selamat datang kembali di Cakap-Cakap Pendidikan. Hari ini kita bakalan ngobrol soal beasiswa pelangi. Sebuah gerakan yang lahir untuk satu tujuan mulia, yaitu mencegah anak-anak Indonesia putus sekolah. Kita akan kupas ceritanya mulai dari siapa yang menggagas, tantangan yang dihadapi, hingga momen-momen paling berkesan dari perjalanan ini. Nanti kita juga bakalan membahas fun walk yang akan dilaksanakan oleh pelangi. Kenapa kegiatan ini dipilih dan bagaimana kita semua bisa ikut berkontribusi. Nah, saat ini telah hadir bersama saya dua wanita cantik ya. Di sebelah kiri saya ada Ibu Janli SEAK, Ketua Perhimpunan Inti Sumut, dan Kakak Gonarika Lijaya SE, Koordinator Beasiswa Pelangi. Halo Ibu, halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Sepertinya sangat fresh sekali ya, baru dari salon ya. Gimana kita bakalan ngobrol tentang apa nih? Mungkin dari Ibu Janli. Ya, siap. Kita bakal ngobrol tentang beasiswa pelangi. Beasiswa pelangi. Oke ya, berarti obrolan kita ini seputar mengenai beasiswa. Jadi bagi kalian yang masih sekolah di sana, yang masih menempuh pendidikan, video ini cocok buat kalian tonton. Yuk kita simak sampai habis, tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Beasiswa Pelangi Inti Adi adalah program beasiswa dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa untuk membantu anak-anak kurang mampu tanpa memandang latar belakang suku, ras ataupun agama agar dapat tetap bersekolah. Program beasiswa Pelangi Inti diluncurkan pada tanggal 2 Mei tahun 2008 di Jakarta sebagai bentuk kepedulian Perhimpunan Inti terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini Perhimpunan Indonesia Tionghoa telah membantu lebih dari 1.000 siswa yang tersebar di berbagai wilayah di Jabodetabek, Bali maupun Medan, untuk tetap dapat bersekolah. Sejalan dengan visi beasiswa Pelangi, selain dibantu dari sisi biaya pendidikan, setiap siswa juga akan diajarkan mengenai pengembangan diri, pluralisme, dan nasionalisme melalui kegiatan rutin gathering Pelangi. Oke, saya bakalan nanya ke Ibu Janli dulu ya. Ya. Karena Ibu Ketua Perhimpunan Inti Sumut. Mungkin Tribuner sebelum mengetahui apa itu Inti Sumut, boleh dijelaskan Ibu Janli? Tentu. Hai Tribuners, selamat siang semuanya. Pertama tentu kita harus kenalkan dulu apa itu Inti. Ya. Perhimpunan Inti itu adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Ya, ini Perhimpunan Indonesia Tionghoa adalah suatu organisasi yang bersifat kebangsaan, ya, pluralis, ya, demokratis, bebas, dan tidak terikat atau bernaung di partai politik manapun, dan terbuka untuk semua WNI warga negara Indonesia yang mengakui ADART-nya Perhimpunan Inti. Jadi siapa saja boleh, yang pasti adalah orang yang bisa mengakui, ya, menyetujui dengan ADART kita, serta sama-sama untuk mewujudkan tujuan dari perhimpunan ini. Oke Ibu, program kerja prioritas dari Inti Sumut ini apa? Kita program kerja dari kita ini, kita selalu mengikuti roda pembangunan dari pihak pemerintah. Dan salah satu yang kita sangat fokus adalah dalam roda pembangunan ini, yang paling dasar itu adalah SDM yang kualitas. Di mana bisa muncul SDM yang kualitas kalau tanpa
didukung oleh pendidikan. Betul. Sehingga kita berharap anak-anak ini jangan ada yang putus sekolah. Jadi program beasiswa ini merupakan salah satu program dari Perhimpunan Inti untuk mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, berarti dari isu yang diangkat itu jangan ada anak yang putus Betul. sekolah. Berarti ini menjadi concern utama didirikannya beasiswa Pelangi. Betul. Sungguh mulia ya Ibu. Melihat memang ya banyak anak-anak yang putus sekolah itu ya karena faktor ekonomi. Ya, Ya. benar. Nah, siapa tokoh atau pihak pertama yang menggagas program ini? Program beasiswa Pelangi ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Sudah dan lama. ya, dan ini awalnya adalah dari inti pusat kita, ya, oleh Pak almarhum Pak Beni G. Sutiono. Beliau ini juga merupakan pendiri dari Perhimpunan Inti. Oke. Ya. Kenapa dinamakan Pelangi? Apa yang dilihat atau filosofi apa yang ingin dibawa dari Pelangi? Ini salah satu juga. Pertama, Pelangi ini adalah pluralisme. Kita menerima siapa saja. Siapa saja. Benar, tidak memilih siapa saja. Kemudian pelangi ini adalah habis hujan muncul pelangi. Ya, artinya ini adalah harapan anak-anak. Ya, walaupun dengan keterbatasan ekonomi dan di saat dia sudah mungkin akan putus asa, tidak bisa melanjutkan sekolah, kita memberikan beasiswa ini. Jadi melihat pelangi. Oke. Ya. Harapan baru ya. Kita tahu Pelangi itu ada setelah badai. Benar. Mungkin badai itu yang bisa kita bawakan ke dalam diri kita. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi sehingga membuat anak tersebut putus sekolah. Betul. Nah, kalau dari Kak Gona, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan program ini? Tantangan kita pastinya itu awalnya kita proses seleksi kita yang cukup ketat ya. Wow. Ya, kita ada proses seleksi setiap tahunnya yang cukup ketat dan kompetitif. Jadi dengan dana kita yang lumayan terbatas, kita harus adakan seleksi dengan tujuan agar dana ini bisa tersalurkan ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar masih ingin tetap bersekolah. Mungkin lebih ke sana sih tantangan kita. Nah, untuk anak kelas berapa nih, Kak? Anak kelas SMA, SMK, dan setingkat. Oke, SMA, SMK, dan Madrasah. setingkat. Ya, Dan terbuka untuk siapa aja? ya, Benar. untuk Wow. siapa aja. Bagaimana cara menyeleksi penerima beasiswa agar tepat sasaran? Wah, itu biasanya kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, kita ada memberikan informasi mengenai pendaftaran beasiswa untuk tahun ini udah dibuka, nanti mereka harus melengkapi untuk persyaratan administrasinya. Jadi kita ada kasih flyer untuk kelengkapan administrasi dan harus dikumpulkan paling lambat kapan. Awalnya kita akan melakukan proses seleksi berkas. Setelah proses seleksi berkas, anak-anak itu akan diminta untuk melakukan sesi wawancara. Jadi pada sesi wawancara biasanya kita akan lihat lebih jauh mengenai latar belakang keluarga, perilaku anak ini. Banyak sih yang kita seleksi pada saat sesi wawancara. Setelah sesi wawancara biasanya kita akan memberikan banyak pertanyaan mengenai gimana dia sehari-hari, kegiatan dia apa aja, uang jajan dia berapa, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Dan itu dilaksanakan secara langsung. Secara langsung itu kita semua berkas yang masuk kita akan periksa kembali. Jika memenuhi kriteria kita akan panggil untuk sesi wawancara. Sejauh ini Kak, udah berapa anak yang menerima beasiswa Pelangi? Untuk beasiswa Pelangi untuk Sumatera sendiri ya itu udah hampir 80-an lebih. Wow, Ya, cukup kalau banyak. untuk satu Indonesia itu mungkin udah 1000 lebih Wow. kurang, sama Jakarta, ada di Bali juga. Berarti beasiswa Pelangi ini bukan hanya ada di Sumatera Utara ya? Oh iya. Jadi Kita ada- se-Indonesia. Kita ada saat ini Tribuners. di 4 wilayah. Oke, Jakarta, 4 Bekasi, Bali, Medan. Oke, 4 wilayah Tribuners. Jakarta, Bekasi, Bali, Medan. Bali, dan Medan. Ya. Nah, itu beasiswanya mungkin mau tanya lebih detail, diberikannya per tahun atau per semester? Kita diberikannya 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Iya, jadi 2 bulan sekali anak-anak akan dikumpulkan untuk diberikan SPP. Biasanya kita akan melakukan kegiatan dengan anak-anak. Setelah kegiatan tersebut kita akan memberikan uang SPP. Nanti setelah pemberian uang SPP 1 minggu kita harap anak melapor memberikan bukti pembayaran SPP dari sekolah ke kita.
Wah. Nah, jadi kita monitor ketat untuk bukti pembayaran SPP agar dananya tidak digunakan ke Dan lain hal. lain-lain. Ya, betul. Benar-benar. Dan langsung anak ya menerima, bukan orang tuanya. Betul, ini tidak bisa diwakilkan. Wow, keren. Ha. Jadi langsung ke anaknya. Karena Ya. kita tahu ya terkadang melalui orang tua Ya. ya digunakan bukan untuk pendidikannya, malahan untuk kebutuhan yang lain-lain. Jadi biar tidak melenceng. Itu tadi ya Tribuners, bagaimana cara pengurus ini mengetahui apakah beasiswanya tepat sasaran. Nah, terus dukungan apa aja yang paling berarti dari masyarakat atau mitra? Kalau dukungan pasti dari sisi finansial maupun non finansial, kemitraan dan dukungan moral lainnya lah. Kadang kan kita per 2 bulan sekali ataupun 4 bulan kita harus mengadakan kegiatan ke anak-anak. Terus terang, maksudnya apakah kita bawa mereka untuk melatih kerajinan tangan, soft skill, pendidikan yang di luar yang kegiatan sekolah mereka lah, bawa mereka keluar. Jadi itu semua kegiatan itu terus terang banyak partisipasi dari donatur-donatur yang kita butuhkan sih. Dan sejauh ini tetap berlanjut, Kak? Masih hingga saat ini. Puji Tuhan. Nah, apa momen yang paling membahagiakan selama perjalanan beasiswa Pelangi? Momen yang membahagiakan banyak sih. Kita bisa melihat anak-anak bagaimana mereka bergaul lintas suku, lintas agama dan ras, bagaimana mereka tidak membedakan satu sama lain. Ini kan soalnya di dalam banyak benar-benar ada dari beragam suku, agama dan budaya, bagaimana mereka berbaur, berteman satu sama lain tanpa membedakan kamu siapa sih gitu kan. Biasa kan kita sama anak-anak, maksudnya kita biasain pakai bahasa Indonesia, tapi bagaimana mereka menjalin persahabatan satu sama lain di kegiatan-kegiatan kita. Mereka bisa berbaur tanpa membedakan kamu suku apa, kamu agama apa. Itu mereka benar-benar berbaur satu sama lain. Itu salah satu kebahagiaan bagi saya sendiri sih, mereka bisa berteman segitunya. Kalau dari Ibu Janli, kebahagiaan setelah melihat program ini berjalan bagaimana, Ibu? Ya, karena kita ketahui bersama banyak orang yang ingin sekolah tidak bisa sekolah karena terkendala masalah dana ini. Sehingga kami dan beberapa donatur ini ya punya keinginan untuk membantu anak-anak ini. Jadi setelah mereka mendapatkan beasiswa ini dan kita tadi sampaikan rutin 2 bulan minta datang, ini sebenarnya bukan mempersulit, tapi anak-anak ini punya kesempatan untuk berkumpul bersama dan kita juga sering mengadakan seminar buat mereka. Jadi ajang berkumpul ini sekalian juga merupakan ajang untuk kita bisa memberikan sedikit pendidikan, tambahan hal-hal lainnya, seminar. Kemarin juga kita bawa untuk acara nonton bareng, untuk film belief gitu loh. Itu kan yang bersifat perjuangan ya. Jadi kita memberikan anak-anak ini hal-hal tambahan. Bagi mental mereka lah ya, untuk siap terjun ke masyarakat nantinya. Jadi bukan hanya mungkin di support dari akademik, tapi juga hiburannya, entertainmentnya juga. Benar. Jadi 2 bulan sekali mereka datang, selalu ada kegiatannya gitu. Biar mereka juga nggak berkecil hati kan dengan teman-teman yang lain yang bisa pergi ke bioskop nonton, atau mereka ke teman-teman yang bisa pergi keluar jalan-jalan atau apa, mereka juga bisa gitu. Sama. Kalau mereka datang nih mau kumpul, ada kegiatan, itu biasanya dilakukan di mana? Apakah di sekretariat? Atau di sekretariat. Sekretariat juga ada, kadang kalau pas ada kegiatan di luar kita adakan di luar. Kita bawa. Wow, yang mana tahu di sini ada yang nonton penerima beasiswa Pelangi, boleh dikasih testimoninya di kolom komentar. Betul. Nah, Kak Gona sebagai koordinator beasiswa Pelangi ya, pernah nggak sih Kakak ada momen dimana rasa-rasanya pengen menyerah? Karena kita tahu ya, dengan tugas dan tanggung jawab Kakak yang sangat banyak dan mungkin kesibukan Kakak yang lain, pernah nggak Kak? Pernah. Dan baru nggak lama. Sebenarnya kemarin ada cerita juga ke Bu Janli kan, maksudnya kita dari sisi dana beasiswa sendiri juga sudah sangat terbatas, sementara anak-anak kita harus selesaikan mereka hingga tamat SMA. Jadi ada sempat ngobrol-ngobrol sama ibu juga, maksudnya beban tanggung jawab di kita untuk menyelesaikan mereka hingga akhir kan, dengan dana kita yang udah lumayan sangat terbatas. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama ibu, makanya tercetuslah acara kegiatan Funwalk ini. Oke, kita bakalan bahas Funwalk-nya nanti ya. Terus bagaimana cara Kak Gona bangkit ya? Mungkin dari ibu sih, dukungan dari ibu yang paling banyak sih. Maksudnya ibu dukungan baik secara moral, baik secara dana, ibu juga ada banyak bantu kita sih.
Jadi untuk tetap katanya nggak apa-apa, ini jalan dulu, nanti kita pikirkan caranya katanya. Jadi kita lebih ya udahlah, coba dulu maju lagi kan, jalan-jalan ada aja tetap jalannya kan, dikasih jalannya. Ya, sama seperti beasiswa pelangi ya. Kak Gona ini juga membawa pelangi tersebut. Iya, betul. Setiap badai kita berharap ada pelangi setelahnya. Ini kan Kak, beasiswa pelangi ini kan membantu anak-anak agar mereka tidak putus sekolah. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan kepada Tribuners, cerita 1-2 orang anak penerima beasiswa yang kisahnya boleh ceritain, yang paling menyentuh hati. Wah, kalau yang paling menyentuh tuh biasanya pada saat proses seleksi wawancara kita sih. Itu bahkan kadang kita bisa ketemu anak yang sampai dengan nangis ceritain masalah keluarga dia. Jadi setiap proses wawancara itu kita ada kerjasama juga dengan psikolog-psikolog untuk menggali tentang diri anak ini, apakah dia bohong atau enggak, maksudnya apakah masalah yang dia ceritain itu relevan atau enggak. Kita ada kerjasama dengan psikolog juga sih. Itu mulai dari kemarin ada yang cerita yang dia sebenarnya datangnya dari kampung tapi dia tinggalnya di masjid sebagai marbot. Jadi keseharian dia ya di masjid. Terus kalau di samping itu ada juga yang orang tuanya udah meninggal, tinggal bersama saudaranya. Ada yang keluarganya tidak harmonis, dengan hubungan dengan ayahnya lumayan tidak cocok. Jadi mereka bisa cerita sampai nangis, itu kadang yang cukup sangat menyentuh hati kita sih. Kalau ada nggak pihak beasiswa pelangi ini memberikan pendampingan khusus terhadap psikologi bagi penerima beasiswa? Ada. Justru kita kan kegiatan 2 bulan sekali kita mau lihat perkembangan mereka juga sih. Kita tatap muka dengan mereka, kita ajak ngobrol, kita nanya mereka, maksudnya interaksi lah, kita interaksi dengan mereka, bagaimana perkembangan mereka di sekolah. Itu kita tetap ada lakukan sih setiap pertemuan. Nah, Kak Gona, semisalnya nih ada anak yang mau mendaftar beasiswa pelangi ternyata belum memenuhi kriteria. Nah, tahun depannya dia mau ikut lagi, boleh nggak? Boleh. Kita bahkan ada anak yang mulai dari SMA 1, 2, dan akhirnya dia diterima di SMA 3. Ya, kita merasa anak ini terakhir kok perjuangannya gigih banget gitu kan. Jadi terakhir kita terima di SMA 3 dia. Di kelas 3 SMA. Nggak masalah. Jadi, informasi mengenai beasiswa pelangi ini bisa kita lihat di mana, Kak? Kan katanya mau ada pendaftaran lagi ya betul. kan tahun ini. Kita ada post di sosial media kita sih, Beasiswa Pelangi Sumut. Di Instagram. Bagi yang mau Instagram. Kalau enggak, kita ada kerjasama dengan beberapa sekolah. Kita ada kasih ke pihak sekolah juga mengenai informasi pembukaan pendaftaran, maupun dari sosial media kita juga bisa dilihat di Beasiswa Pelangi Sumut. Itu sampai kapan, Kak, pendaftarannya? Sampai akhir bulan 9 nih, pas acara Fanok, sebelum acara Fanok kita tutup. Oke, ya. Jadi mana tahu nih ada Tribuners yang tertarik untuk mengikuti beasiswa pelangi, boleh langsung lihat di akun Instagram Beasiswa Pelangi. Oke, apa tadi mau Joy tanya lagi ke Kak Gona? Atau langsung ke Fun Walk aja kali ya? Karena kayaknya kan Ibu Jamli udah mau ngasih tahu banget nih tentang Fun Walk. Nah, kenapa Fun Walk dipilih sebagai kegiatan mendukung beasiswa pelangi? Ini sebenarnya untuk menyambung ceritanya Bu Gona tadi ya. Karena dari tadi kita selalu yang kita bicarakan adalah manfaat ke yang menerima dan bagaimana perasaan kita yang memberi. Betul. Tetapi sebenarnya di antara memberi dan menerima ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu dananya dari mana. Ya, jadi selama ini Bu Gona akan mencari beberapa donatur untuk selalu mendanai kegiatan ini. Tapi ini tidak disebar luas tentang pendanaan ini, maksudnya tidak ke umum yang mintanya, hanya ke teman-teman aja untuk mendukung ini, dan tentu sangat-sangat terbatas jumlahnya ya. Jadi sampai terakhir hampir nyerah karena sekarang kondisi ekonomi juga banyak kita ketahui juga tidak terlalu baik-baik aja, sehingga banyak yang kena stop lah ya pendanaannya. Jadi mereka tentu merasa sedangkan anak-anak ini sudah kita berikan beasiswa, kita harus selesaikan mereka sampai selesai SMA. Jadi Bu Gona adalah kita bincang-bincang bagaimana kita pikirkan pendanaan ini. Saya bilang untuk kegiatan sembah ini ya, yang merupakan salah satu hal yang sangat
mendasar ini ya, yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai kita berhenti begitu saja karena dana. Sebenarnya masih banyak orang lain di luar yang masih bersedia untuk mendanai. Ya, selama ini mungkin hanya internal di lingkungan kami saja. Sekali ini kita buka untuk luar, ya, untuk tawarkan apakah bersedia membantu kegiatan dalam beasiswa pelangi ini. Tapi apa caranya? Iya. Nah, terpikir karena ada dukungan juga dari teman kita yang kebetulan dari Indosat. Ya, dari Indosat ini menawarkan mereka bersedia berpartner kerjasama dengan kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi pihak Indosat itu sangat membantu dalam hal ini ya. Jadi selain dari Indosat, Inti sendiri juga mencari lagi tambahan sponsornya, yaitu kita selenggarakan Jalan Sehat, di mana kita menjalankan kegiatan Jalan Sehat ini jauh lebih ringan bagi orang yang mau donasi. Karena satu kaos ini kita bandol dengan 60.000. Artinya, marilah kita mengikuti kegiatan Jalan Sehat ini sambil sudah melakukan donasi beasiswa hanya dengan 60.000. Bayangkan, saya nggak mungkin jalan sendiri ya. Saya ajak Kak Joy. Kita berdua sudah 120.000. 120.000 itu sudah sangat berarti bagi uang sekolah anak-anak ini. Ya, jadi setiap bulan ini mereka ada yang uang sekolahnya memang nggak mahal-mahal ya. Jadi dengan 2 orang 3 orang sebenarnya kita sudah memberikan partisipasi yang luar biasa. Jadi ini yang kita harapkan dari Tribuners semua. Setelah melihat ini, mari kita dukung Fun Walk ini. Kita sambil jalan kita sebutkan Fun Walk, ya, jalan dengan gembira. Kenapa gembira? Karena sambil jalan kita sudah melakukan hal baik, sudah melakukan donasi terhadap beasiswa, terhadap teman-teman kita yang membutuhkannya. Oke, kapan nih Fun Walk-nya diadakan itu? Ya, diadakan pada 28 September, hari Minggu, dan di lapangan Indosat. Di lapangan Indosat Ya. Medan. Iya, HM Yamin. Jadi mari ikut semua, termasuk Kak Joy. Betul. Nah, bagaimana nih masyarakat yang pengen berkontribusi, tapi dia tuh nggak pengen Fun Walk, nggak pengen ikut Fun Walk-nya, itu bagaimana caranya? Iya, kita tentu terima dengan senang hati. Jadi satu anak ini per bulan membutuhkan 250.000. Ya, jadi ada yang ingin donasi, boleh donasi 1 tahun untuk satu anak 3 juta. Ya, ternyata kalau 3 juta katanya, wah dikit, saya ada rezeki lebih, ya boleh 2 anak, 3 anak, 5, tidak dibatasi, malah sebanyak-banyaknya yang kami harapkan. Karena dana yang terkumpul sekali ini semua akan kita gunakan, tentu bukan sekaligus ya, kita akan bertahap untuk memberikan beasiswa ini. Nah, informasi mengenai Fun Walk ini bisa dilihat di mana, Ibu? Nanti akan kita lampirkan bersama ini selembaran kita. Oke. Ya. Dan di IG Perhimpunan Inti Sumut juga ada ya Bu ya. Dan di IG Perhimpunan Inti Sumut. Kalau mau berdonasi dari sekarang udah bisa, Ibu? Sudah bisa. Di IG kita juga ada. Oke, ya, jadi buat Tribuners yang mau untuk melihat anak-anak ini menyelesaikan Benar. sekolahnya. Berarti nanti semua pendapatan ini 100% diberikan kepada beasiswa, penerima beasiswa pelangi. Penerima beasiswa. Ya. Wow. Karena kita bakalan open pendaftaran lagi nih. Berarti bakalan lebih banyak anak yang tertampung. Karena kalau sebelumnya kami dengan dana sekian tentu hanya bisa menerima berapa anak. Tapi kalau dengan dana yang lebih banyak, makin banyak anak-anak yang bisa kita tampung. Mungkin ini pesan buat Tribuners, bisa dimulai dari langkah kecil. Benar. Untuk daerah kita sendiri ya. Benar. Dulunya. Ini lebih kecil loh Tribuners, untuk Medan. Ya, untuk Medan. Ada Kita berapa anak yang bisa kita bantu di daerah kita Benar. sendiri? Hanya dengan sedikit bersumbangsi, tapi kita sudah bisa saling membantu dengan teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, kalau tadi kita sebutkan, wah 3 juta satu anak 1 tahun, dia mungkin berat, ya mungkin saya kerja gitu loh. Ya silakan 250 juga oke, berapapun donasinya ini akan berarti bagi yang membutuhkannya. Oke, nah apa harapan Ibu Janli dari beasiswa pelangi ini? Ya, harapan kita tentu sebenarnya sesuai dengan tujuan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa, bahwasanya kita akan
membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang handal, ya, yaitu melalui pendidikan. Sehingga kita berprinsip anak-anak jangan sampai berhenti sekolah, jangan sampai putus sekolah. Marilah beri kesempatan kepada anak-anak ini untuk bersekolah, ya, sehingga mereka bisa ikut serta berperan dalam roda pembangunan bangsa Indonesia. Cukup kompleks ya. Baik, kalau Ibu Janli tadi udah menyampaikan harapan, kalau dari Kak Gona, pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners? Ya, kepada adik-adik di luar sana yang tetap ingin bersekolah, jangan putus asa, tetap semangat, ya, tetap ada jalannya untuk kita semua dan jangan sampai putus sekolah. Ya, jangan sampai putus sekolah ya Tribuners. Walaupun mungkin halangan kita adalah ekonomi sekalipun, itu bisa dibantu. Ada beasiswa. Ya, betul. Banyak beasiswa yang bisa kalian try. Salah satunya adalah beasiswa Pelangi, dan ini bisa menjadi jembatan kalian untuk tetap melanjutkan sekolah. Dan yang paling pasti dan paling penting, jangan sampai putus sekolah. Ya, karena pendidikan itu seperti kata Nelson Mandela adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Betul. Kita bisa lihat kan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ya, yang dia itu mungkin kehidupannya dulunya terpuruk, dengan pendidikan dia bisa mengubah dunia. Betul, benar. Baiklah Tribuners, itu dia acara cakap-cakap pendidikan kita kali ini ya. Saya pribadi sangat mendapatkan pesan yang cukup mendalam mengenai pendidikan, bahwa pendidikan itu bakalan bisa mengubah dunia, dan sangat banyak orang yang ingin anak-anak di luar sana untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Terima kasih kepada Ibu Janli, kepada Kak Gona yang udah datang ke Tribun Medan, memberikan pesan-pesan yang sangat inspiratif dan informasi yang sangat dibutuhkan mungkin bagi adik-adik kita yang sedang merasakan kehampaan terhadap pendidikannya saat ini. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton program Cakap-Cakap Pendidikan kali ini. Kalau begitu, aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners!